Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021, dengan judul pembahasan penampian Petrus dihasilkan dalam pertobatannya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan membaca firman-Mu pagi ini, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebabnya begitu banyak orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus jatuh ke dalam pencobaan yang berat, ialah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar akan diri mereka sendiri. Disinilah di mana Petrus sudah ditampi dengan seksama oleh musuh. Kalau kita dapat mengerti kelemahan kita sendiri, seharusnya lah kita melihat begitu banyak yang harus dibuat untuk diri kita sendiri, sehingga kita akan merendahkan hati kita di bawah tangan Allah yang berkuasa, menggantungkan jiwa kita yang tiada berdaya itu atas Kristus. Kita mau melengkapi kurangnya pengetahuan kita dengan hikmat-Nya, kelemahan kita dengan kekuatannya, keadaan kita yang tiada berdaya dengan kekuasaan-Nya yang tiada berkesudahan. Petrus jatuh karena dia tidak mengetahui kelemahannya sendiri. Dia pikir dirinya kuat. Sekiranya Petrus hidup dengan Allah dalam kerendahan hati, menyembunyikan dirinya dalam Kristus, sekiranya ia mencari bantuan ilahi dengan tekun, sekiranya ia tidak terlalu percaya diri, sekiranya ia telah menerima petunjuk Tuhan dan mempraktekannya, ia sudah berjaga-jaga untuk berdoa. Sekiranya ia menguji dirinya sendiri dengan teliti, Tuhan sudah pasti memberikan kepadanya bantuan ilahi dan tidak akan perlu lagi penampian iblis. Tidak ada kuasa pada seluruh tentara iblis yang dapat melumpuhkan jiwa yang berharap dengan keyakinan yang tulus dalam hikmat yang datang dari Allah. Perhatian khusus Kristus bagi Petrus itulah yang menyebabkan pemulihannya. Iblis tidak dapat berbuat apapun terhadap pengantaran Kristus yang berkuasa atas segala-galanya. Maka doa yang dinaikkan oleh Kristus bagi Petrus dinaikkan juga bagi semua orang yang rendah hati dan menyesal karena dosa. Petrus berdosa terhadap terang dan pengetahuan dan terhadap kesempatan-kesempatan yang besar dan mulia. Kepercayaan pada diri sendirilah yang menyebabkan dia gagal. Maka kejahatan inilah juga yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Mungkin adalah maksud kita hendak benar dan berbuat benar, tetapi pastilah kita akan sangat bersalah kecuali kita menjadi pelajar-pelajar yang tetap dalam sekolah Kristus. Keselamatan kita satu-satunya ialah dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pengalaman dari Petrus menjadi bagian kami, bahwa penampian Petrus dihasilkan oleh pertobatannya. Kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kami diperhadapkan dengan berbagai macam cobaan yang iblis tawarkan. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh memiliki sifat kerendahan hati. Kami boleh menyembunyikan diri kami di dalam Kristus. Tolonglah kami agar kami terus mencari bantuan kepada Kristus, agar kami boleh mendapatkan satu pertolongan, perlindungan, sehingga jiwa kami tidak dilumpuhkan oleh kekuatan iblis yang selalu ingin menjatuhkan manusia. Bapa di sorga, sadarlah kami bahwa perhatian khusus Kristus bagi Petrus itu juga adalah merupakan satu perhatian bagi kami. Terima kasih untuk jaminan itu ya Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami ada kemenangan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika kami kembali akan melanjutkan aktivitas hari ini, kiranya perlindungan dan penjagaan Tuhan menjadi bagian kami, menjadi bagian dari semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, agar kami ada dalam naungan dan lindungan Tuhan semata. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami taruh di bawah kaki salib Yesus yang akan sanggup untuk memberikan kepada kami kemenangan-kemenangan hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.